Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, Pak Awan Santosa SEMSI, yang semoga selalu berbahagia. Saya Nadia Indah Mahardika dengan nomor induk mahasiswa 210510287 dari Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang studi kasus saya, yaitu kerajinan bambu sendari. Kerajinan bambu sendari merupakan usaha home industry yang dibangun oleh Bapak Paidi pada tahun 2003 dan sampai sekarang sudah berjalan sekitar 18 tahun. Kerajinan bambu sendari ini terletak di Jalan Cebongan nomor 15 Tirtoadi, Melati, Sleman. Modal awal yang dikeluarkan oleh Bapak Paidi saat memulai usahanya sekitar kurang lebih Rp200.000. Kemudian sistem distribusi dan produksi. Untuk proses produksi membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 15-20 hari. Dengan langkah-langkah yaitu yang pertama, mencuci bambu terlebih dahulu. Hal ini digunakan untuk menghilangkan kotoran dari bambu tersebut agar bambu yang dihasilkan nantinya dalam keadaan yang lebih baik. Selanjutnya, setelah dicuci, bambu akan dijemur. Dikeringkan dengan mengurangi kadar air sekitar 50%. Setelah dijemur, bambu akan dipindahkan di gudang atau di tempat penyimpanan. Untuk waktu penyimpanannya sendiri, tergantung nanti waktu yang ditentukan untuk mengolahnya. Bambu ini sebenarnya bisa juga langsung diolah. Namun, jika bambu tidak langsung diolah, bambu ini akan diawetkan dengan sistem vertical shock diffusion dengan menggunakan bahan pengawet boraks ataupun boric acid yang dilarutkan ke dalam air. Untuk pengolahan dari bambu menjadi sebuah kerajinan tergantung dari permintaan konsumen, disesuaikan dengan bentuk dan tingkat kesulitan. Selanjutnya, hasil kerajinan yang dihasilkan. Kerajinan bambu sendiri membuat berbagai macam perabotan rumah, seperti tempat kasur, lemari, macam-macam rak, pagar rumah, kursi, meja, dan sebagainya. Konsumen juga dapat mengcustom sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya, tentang kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Permasalahan pelaku ekonomi dan kesesuaian kebijakan fiskal pada usaha kerajinan bambu sendiri. Pada kerajinan bambu sendiri, pendapatan yang diterima dari hasil penjualan dari tahun ke tahun tidak memiliki kepastian, yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau bahkan menurun. Hal tersebut karena harga yang dicatok sudah melalui penentuan yang diikuti dari harga pasar. Penghasilan dari Pak Paidi sendiri tiap bulannya sekitar 5-6 juta. Namun, menurut beliau penghasilan tersebut sudah cukup untuk memenuhi pajak pemerintah. Adapun pajak yang dikenakan 20% dalam setiap tahunnya, dan Pak Paidi juga mengaku selalu membayar pajak tepat waktu. Selanjutnya, yaitu kebijakan moneter. Pengertian dari kebijakan moneter yaitu kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral untuk stabilisasi ekonomi seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan moneter yaitu untuk mencapai keseimbangan sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Pada studi kasus saya, kerajinan bambu sendiri tidak menjalankan kebijakan moneter, karena yang dapat menjalankan kebijakan ini yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral.
Terima kasih. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.